Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang apa saja gangguan-gangguan pada psikologi abnormal? Ternyata banyak sekali loh gangguan psikologi abnormal. Dan di sini saya Rani Mulyaningsih dari Prodi Tasawuf Psikoterapi akan menjelaskan tentang 12 gangguan psikologi abnormal beserta jenis-jenisnya. Jika kalian penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali. Jenis-jenis dari gangguan kecemasan yaitu gangguan fobia, yaitu ciri utamanya mempunyai rasa takut berlebihan terhadap situasi atau objek tertentu. Dan yang kedua ada jenis gangguan panik. Ciri utamanya terjadinya serangan panik seperti cemas, takut, atau gelisah secara tiba-tiba. Lalu ada gangguan obsesif kompulsif, yaitu ciri utamanya pikiran yang berlebihan dan tak masuk akal yang menyebabkan perilaku kompulsif. Lalu ada gangguan kecemasan sosial, yaitu social anxiety disorder. Ciri utamanya adanya rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan orang lain. Lalu ada gangguan kecemasan umum yang mempunyai ciri utamanya terjadinya khawatir konstan, kegelisahan, dan bermasalah dengan konsentrasinya. Lalu ada gangguan stres pasca trauma. Ciri utamanya yaitu menghindari situasi yang mengingatkan trauma akibat kegagalan pasca trauma. Kemudian jenis gangguan abnormal yang kedua adalah gangguan disosiatif, yaitu adanya perubahan terkait identitas, memori, serta kesadaran individu atau memiliki kepribadian ganda. Jenis dari ini adalah amnesia disosiatif yang mempunyai ciri utama yaitu hilangnya ingatan akibat trauma psikologis. Lalu ada fugio disosiatif. Ciri utamanya ditandai dengan hilangnya identitas diri yang membuat penderitanya melakukan perjalanan ke tempat lain. Lalu ada gangguan depersonalisasi. Ciri utamanya penderita akan merasa jiwanya terlepas dari raganya. Lalu ada gangguan identitas disosiatif. Ciri utamanya adanya dua atau lebih jenis identitas kepribadian yang berbeda. Lalu gangguan abnormal yang ketiga adalah gangguan somatoform, yaitu sakit yang dikarenakan stres namun tidak tampak ketika pemeriksaan fisik. Jenisnya adalah gangguan somatisasi, yaitu rasa sakit atau kelelahan yang disebabkan oleh masalah pikiran. Lalu ada gangguan konversi atau gejolak emosi yang menyerang fungsi saraf. Lalu ada gangguan hipokondriasis, ciri utamanya yaitu cemas meyakini jika memiliki penyakit tertentu. Lalu ada disformik tubuh, ciri utamanya yaitu rasa cemas berlebihan terhadap kelemahan atau kekurangan dari penampilan fisik diri sendiri. Dan yang ketiga adalah gangguan mood atau naik turunnya suasana hati. Tadi yang keempat ya. Jenis-jenisnya adalah episode maniak ditandai dengan peningkatan mood bahagia secara berlebihan. Lalu adanya depresi ditandai dengan kehilangan minat dalam beraktivitas akibat suasana hati yang terus tertekan. Lalu ada gangguan distimia, yaitu ditandai dengan suasana hati rendah yang terjadi minimal 2 tahun. Lalu ada bipolar, yaitu perubahan naik turunnya suasana hati, sedih atau bahagia secara drastis. Lalu ada siklomik, ciri utamanya penderita mengalami fluktuasi mood antara senang dan sedih secara berlebihan dan depresi. Dan lalu ada gangguan kehilangan orang tersayang, ciri utamanya yaitu sedih berkepanjangan akibat kematian orang yang dicintainya. Lalu jenis selanjutnya ada gangguan bunuh diri, yaitu ciri utamanya memiliki adanya keinginan atau percobaan untuk bunuh diri. Dan yang kelima, jenis gangguan abnormal adalah gangguan makan, suatu sindrom yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang atau bersifat ekstrim. Ada 3 jenis dalam gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, perubahan gambaran tubuh, takut akan gemuk, memiliki standar berat badan sangat rendah, sering menggunakan obat pencernaan dan penahan nafsu makan, memuntahkan makanan yang telah dimakan. Kemudian yang kedua adalah bulimia nervosa, yaitu distorsi citra tubuh, memiliki nafsu makan yang besar tanpa bisa ia kendalikan. Sesuai episode makan yang berlebihan, pengidap merasa bersalah dan berusaha untuk memuntahkannya. Lalu ada binge eating disorder, yaitu nafsu makan berlebihan tanpa adanya perilaku untuk mengontrol nafsu
tersebut, seperti memuntahkan makanan atau menggunakan obat pencahar. Biasanya pengidap mencari tempat yang sepi atau menghindari dari penglihatan orang-orang ketika makan. Lalu gangguan abnormal yang keenam yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah penyimpangan pola pikir atau pemikiran, perilaku, dan perasaan atau emosi. Ada 3 klaster, yaitu klaster A, perilaku aneh yang eksentrik, paranoid, selalu curiga dalam sulit percaya pada orang lain. Skizoid, tidak ada ketertarikan dengan hubungan sosial, respon emosional sangat rendah, bahkan tidak memilikinya. Yang lalu ada skizotipia atau takut berinteraksi dengan lingkungan sosial, menganggap orang lain bahaya, mengalami ilusi bukan delusi, layaknya skizofrenia, sehingga masih dalam misi normal, masih sadar itu hanya sebuah ilusi, tidak berada dalam sisi individu, skizofrenia. Lalu ada klaster B, dramatis, emosional, dan ektarik, tidak menentu. Antisosial, sering mengakibatkan peraturan dan kewajiban sosial, kepribadian ambang, borderline, emosi yang tidak stabil. Histrionik, suka mendramatisir keadaan dengan tujuan meraih perhatian dari lingkungannya. Narsistik, memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan dirinya sendiri. Empati rendah atau tidak memiliki sama sekali, serta siap melakukan berbagai tindakan atau bahkan tindakan berbahaya yang merugikan orang lain, dan itu memiliki tujuan demi meraih tujuan di pribadinya sendiri. Lalu ada klaster C, perilaku cemas dan takut berlebihan, yaitu memiliki jenis dependen, percayaan diri rendah, memiliki ketergantungan terhadap orang lain baik dalam memutuskan hal-hal kecil dalam keseharian maupun hal penting. Lalu adanya obsesif kompulsif atau anakasitik, atau teliti berlebihan pada rincian, aturan, daftar aturan, jadwal, dan hal lainnya. Perfeksionis yang ekstrim, menghindar, avoidan, memiliki ketakutan dan besar tinggi kemungkinan adanya penolakan, dipermalukan oleh orang lain dan dikritik oleh lingkungan. Lalu yang ketujuh adalah gangguan tidur. Gangguan tidur adalah penyimpangan pola tidur yang dapat menghambat aktivitas ataupun menimbulkan suatu disfungsi. Gangguan tidur terdiri dari 2 kelompok, yaitu disomnia dan parasomnia. Disomnia adalah perubahan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur, dan jenis-jenisnya adalah insomnia, gangguan tidur pada awal dan pemeliharaannya. Hipersomnia adalah gangguan dari waktu tidur yang berlebihan atau sleep attacks. Lalu ada sleep apnea, gangguan tidur berhubungan dengan pernafasan atau tidak napas saat tidur yang mengakibatkan penderita kesulitan untuk bernapas. Lalu ada narkolepsi. Narkolepsi adalah keinginan untuk tidur yang tidak tertahankan pada keadaan dan waktu yang tidak sesuai, atau tiba-tiba ingin tidur. Lalu parasomnia adalah gangguan yang melibatkan kegiatan fisik yang tidak diinginkan atau pengalaman yang terjadi selama tidur dan tampak secara tiba-tiba selama tidur atau yang terjadi pada ambang antara terjaga dan tertidur. Jenisnya adalah nightmare atau mimpi buruk. Lalu ada teror atau teror tidur, yang dimana episode bangun mendadak yang berulang kali terjadi. Biasanya terjadi selama sepertiga pertama episode tidur utama dan dimulai dengan jeritan panik. Lalu ada somnambulisme, yaitu sleepwalking atau berjalan saat tidur. Lalu ada konfusional atau kebingungan saat terbangun, mengigau, sleep talking. Lalu ada sleep paralysis atau ketindihan, enuresis atau mengokol, bruxisme. Bruxisme adalah gerakan menggesekkan gigi pada rahang atas dan bawah secara berlebihan dalam keadaan tidak sadar. Kemudian yang 8 adalah gangguan seksual, yaitu penyimpangan perilaku seksual yang bersifat self-defeating, yaitu menyimpang dari norma-norma sosial, menyebabkan stres personal, menyakiti orang lain, atau berpotensi mempengaruhi kehidupan normal. Pengidap dari jenis gangguan ini adalah gangguan identitas jenis kelamin, di mana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang wanita atau pria, yang dimana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Kemudian gangguan berdasarkan hasrat, seperti contohnya skopopila, kenikmatan atau kesenangan untuk menyaksikan adegan seks yang dilakukan sendiri. Kesenangan ini bukan semata karena adanya objek yang menarik untuk disaksikan.
Lalu ada parapila, yaitu cinta yang tidak wajar atau salah mencintai atau mencintai yang tidak sepantasnya. Lalu parapila ini menyerang seseorang yang muncul dalam berbagai bentuk, yang diantaranya seperti fetisme, mengandalkan pada beberapa benda mati atau non-living object sebagai rangsangan untuk membangkitkan keinginan seksual dan memberikan kepuasan seksual. Kebanyakan benda tersebut atau objek fetis adalah ekstensi dari tubuh manusia, seperti pakaian atau sepatu. Lalu pedofilia, di mana gangguan perilaku seksual yang dialami orang dewasa yang menikmati aktivitas seksualnya dengan anak-anak di bawah umur. Lalu sodomi, seseorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dua pasangannya. Lalu bestiality atau kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Lalu ada sadisme seksual, kenikmatan seksual yang diperoleh dengan menyiksa lawan jenisnya sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada pasangan seksualnya. Disfungsi seksual, tidak bisa lagi merasakan atau menghadapi hasrat gairah dan orgasme atau terdapat nyeri yang terkait dengan hubungan intim. Yang kesembilan adalah gangguan zat aktif atau zat aktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan, membahayakan kesehatan yang ditandai perubahan perilaku, kognitif, fenomena psikologis, keinginan untuk mengkonsumsi bahan tersebut, dan narkoba yang menimbulkan ketagihan atau adiksi yang kemudian berakibat pada ketergantungan, di mana karena narkoba memiliki salah satu sifat yaitu keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud. Yang ke-10 adalah gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan anak untuk beradaptasi dalam bidang kehidupan pribadi, sosial, dan akademik. Misalnya, anak akan mengalami kesulitan dalam belajar, komunikasi, mobilitas, atau perilaku dalam jangka waktu panjang yang biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Gangguan ini disebabkan yaitu antara lain cedera atau infeksi otak sebelum, selama, atau setelah lahir, masalah pertumbuhan atau nutrisi, kelainan kromosom, dan gen. Jenis dari gangguan ini adalah gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa. Gangguan berbicara adalah gangguan yang ditandai dengan kesulitan dalam aktualisasi kata-kata. Seperti contohnya ialah gegap. Lalu gangguan bahasa seringkali ditandai sebagai gangguan spesifik dalam memahami dan berbagi pikiran dan ide yang melibatkan pengolahan informasi linguistik. Salah satu contohnya adalah apasia atau keliru dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Lalu gangguan perkembangan belajar khas, di mana gangguan kondisi di otak yang menyebabkan kesulitan dalam memahami atau memproses informasi. Contohnya ialah disleksia. Disleksia adalah sulit untuk mengenali huruf atau kata. Disgrafia yaitu kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi penulisan. Lalu diskalkulia adalah ketidakmampuan dalam aritmatika. Lalu ada gangguan perkembangan motorik atau developmental coordination disorder atau dyspraxia. Penderita tidak dapat mengkoordinasikan pikiran dan perbuatannya secara nyata. Lalu gangguan perkembangan pervasif yaitu keterlambatan perkembangan berbagai fungsi dasar termasuk sosialisasi dan komunikasi. Salah satu contohnya ialah autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks ditandai dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, perilaku yang terbatas. Gangguan desintegratif anak atau CDD Syndrome Heller. Anak tumbuh normal sampai usia 3-4 tahun, kemudian kehilangan sejumlah aspek dalam beberapa bulan berikutnya seperti aspek bahasa, sosial, motorik, dan mental. Lalu yang ke-11 dalam gangguan psikologi abnormal ini ada gangguan kognitif, gangguan yang kaitannya erat dengan otak. Gangguan kognitif ini merupakan respon maladaptif yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat, disorientasi, inkoheren, salah persepsi, penurunan perhatian, serta sukar berpikir logis. Jenis-jenis dari gangguan kognitif adalah delirium, kondisi akut, penurunan perhatian, dan disfungsi kognitif. Delirium hipoaktif, delirium hiperaktif, dan delirium campuran atau mixed.
Lalu ada demensia atau sel-sel otak akan mati secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Lalu ada Alzheimer atau kelainan otak yang bersifat irreversibel dan progresif yang berkaitan dengan perubahan sel-sel saraf sehingga menyebabkan kematian sel otak. Lalu ada demensia vaskular yang dimana penurunan kognitif dan kemunduran fungsional yang disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular, biasanya stroke, hemoragik, dan iskemik. Juga disebabkan oleh penyakit substansia alba iskemik atau squale dari potensi atau hipoksia. Dan yang 12, gangguan skizofrenia, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Gangguan skizofrenia dikarakteristikan dengan gejala positif, yaitu delusi dan halusinasi, sedangkan gejala negatif atau apatis menarik diri, penurunan daya pikir, dan penurunan afek. Dan gangguan kognitif, yaitu memori, perhatian, pemecahan masalah, dan sosial. Jenis-jenisnya adalah skizofrenia paranoid, yaitu mencolok tampak berbeda karena delusi dan halusinasinya, sementara keterampilan kognitif dan afek mereka relatif utuh. Lalu ada skizofrenia katonik, ditandai dengan hedonnya yang dalam perilaku motorik dan perlambatan aktivitas yang berkembang menjadi stupor, namun mungkin berubah secara tiba-tiba secara fase agitasi. Lalu ada skizofrenia residua. Tipe ini meliputi orang-orang yang hanya pernah mengalami setidaknya satu episode skizofrenia yang tidak lagi memperlihatkan gejala-gejala utamanya, tetapi masih memperlihatkan gejala-gejala residual atau sisa. Lalu skizofrenia disokranisasi atau skizofrenia heterogenik. Para penderita skizofrenia tipe tradisorganisasi memperlihatkan disrupsi yang tampak nyata dalam pembicaraan dan perilakunya. Skizofrenia tak terbedakan atau terinci, meliputi orang-orang yang memiliki gejala utama skizofrenia tetapi tidak memenuhi kriteria tipe paranoid, terdisorganisasi, atau katatonik. Oke, ternyata banyak sekali ya gangguan psikologi abnormal, dan dari penjelasan yang telah saya sampaikan adalah sebagian ringkasan dari materi mata kuliah psikologi abnormal. Apabila kalian merasa memiliki gejala atau ciri-ciri yang sama dengan materi yang saya sampaikan, segera konsultasikan ke psikiater. Baik, cukup sekian. Apabila saya ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon maaf karena saya juga masih belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.